Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian masih bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Kita akan belajar mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar itu sama saja mencari penyelesaian yaitu nilai dari X1 atau X2. Nah, di sini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan metode pemfaktoran, yang kedua adalah metode kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus ABC. Nanti diharapkan kalian sudah bisa menggunakan ketiga cara kalau kalian sudah belajar. Tapi kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa memilih salah satu yang paling mudah dan paling kalian pahami. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran adalah suatu cara yaitu menggunakan mencari faktor-faktornya terlebih dahulu untuk menentukan nilai dari akar-akar persamaan kuadrat. Nomor 1, tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat negatif 4X negatif 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah kita membuat tanda kurung. Di sini ada 2 suku, kurungan yang depan dan kurungan yang belakang. Tadinya ini kosong anak-anak. Kemudian yang pertama, ini kita lihat yang depan itu ada X kuadrat. X kuadrat itu adalah hasil kali dari X dikalikan X. Yang berikutnya, yang di belakang, negatif 12. Negatif 12 kita mencari angka yang cocok. Berapa dikali berapa hasilnya negatif 12. Misalkan kita mengambil negatif 6 dikalikan 2. Hasilnya adalah negatif 12. Kemudian kita cek apakah ini 6 kali 2 itu 12 sudah cocok. Bisa jadi 4 kali 3 atau yang lainnya. Caranya, yang di tengah, negatif 6 dikalikan X, hasilnya negatif 6X. Kemudian yang di pinggir, X dikalikan 2, itu sama dengan 2X. Kemudian kita gabung, artinya ditambah. Hasilnya negatif 6X ditambah dengan 2X, hasilnya adalah negatif 4X. Karena negatif 4X ini adalah sama dengan yang di tengah di sini, maka angka yang kamu pilih yaitu 6 sama 2 itu sudah betul. Dan ingat bahwa di sini di depan 12 adalah negatif. Kalau negatif itu hasil kali dari negatif dikalikan positif. Nah, selanjutnya jadi kita dapat faktornya adalah X min 6 kemudian X plus 2. Dari 2 faktor akan saya jabarkan menjadi sama dengan 0. Ini saya turunkan anak-anak. X min 6 sama dengan 0. Kemudian min 6 pindah ruas menjadi positif 6. Ya. Yang berikutnya, X plus 2 itu sama dengan 0. Kemudian plus 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi, kita sudah ketemu akarnya yaitu 6 dan negatif 2. Nah, di sini saya tulis. Kemudian ada yang menuliskan himpunan penyelesaian yang disingkat dengan HP, yaitu di kurung kurawal, yaitu tadi berapa ketemunya 6 dan negatif 2. Itu namanya himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat nomor 1. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan contoh jika angka yang kamu pilih tadi tidak cocok. Contoh ini masih nomor 1 ya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Misalkan yang depan X kuadrat itu adalah X dikalikan X. Kemudian yang belakang kita tidak milih angka 6 tapi 4 kali 3. Negatif 4 kali 3. Kita cek anak-anak, apa ini salah atau benar. Yang di tengah, negatif 4 dikalikan X, yaitu negatif 4X. X dikalikan 3 sama dengan 3X. Kemudian kita tambahkan, hasilnya min 4 ditambah 3X sama dengan negatif 1X. Nah, karena di sini tidak sama dengan yang di sebelah sini, yang di tengah, maka kamu pilihan angka
negatif 4 sama 3 adalah salah. Jadi jangan dipilih. Oke, seperti itu ya. Jadi yang betul tadi yaitu ketemunya adalah 6 sama negatif 2. Selanjutnya, ini namanya tadi pemfaktoran anak-anak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cara rumus ABC, Ibu sudah menyiapkan rumusnya. Rumus ABC ada di buku LKS kalian yang bunyinya X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini ada simbol A, ada simbol B, dan simbol C. Video sebelumnya kita sudah belajar untuk mencari A, B, dan C. Nah, kita langsung saja anak-anak. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan metode rumus ABC. Saya masih menggunakan persamaan yang sama. X kuadrat negatif 4X negatif 12 sama dengan 0. Sekarang kita tentukan nilai A di sini berarti adalah 1, nilai B adalah negatif 4, nilai C adalah negatif 12. Kemudian setelah kita tulis seperti ini, kemudian kita tulis rumusnya yang di sini sama yang sebelah sini. Setelah itu negatif B B-nya kita ganti berapa? Negatif 4. Plus minus B kuadrat min 4 kuadrat negatif 4, tulis A artinya titik A artinya dikali A-nya berapa di sini? 1. Kemudian titik C berarti dikali dengan C-nya berapa? Negatif 12 per 2A berarti 2 kali 1. Langsung negatif berjejer sama negatif artinya adalah positif 4 plus minus min 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian negatif 4 kali 1 negatif 4 kali negatif 12 sama dengan positif 48. Yang di bawah 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 4 turun plus minus turun, 16 tambah 48 sama dengan 64. 2-nya saya turunkan. Anak-anak, akar dari 64 bisa kita hitung hasilnya adalah 8. Kemudian sampai di sini adalah X1 sama X2, maka akan kita pisah. X1 saya akan menuliskan 4 ditambah dengan 8 dibagi 2. 4 tambah 8 12 bagi 2 sama dengan 6. Sedangkan X2 saya akan menuliskan di sini tadi plusnya sudah dipakai, maka yang di bawah adalah tanda negatif. 4 negatif 8 dibagi 2. 4 negatif 8 yaitu sama dengan negatif 6. Negatif 4. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Nah, sekarang jadi kita dapat akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus, yaitu ketemunya berapa anak-anak? 6 dan negatif 2. Bisa ditulis himpunan penyelesaian yaitu 6, negatif 2. Itu sama ya, meskipun kita menggunakan cara yang tidak sama tapi ketemunya sama yaitu 6, negatif 2. Selanjutnya kita akan beranjak pada contoh yaitu contoh nomor 2. Masih sama yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, persamaannya adalah X kuadrat plus 9X plus 20 sama dengan 0. Kita gunakan yang pertama pemfaktoran. Kita buat tanda kurung. Yang di sini ada 2. Nah, tadinya kosong, kemudian kita isi X kuadrat itu hasil kari dari apa? X dikalikan X. 20 kita cari angka yang cocok. Yaitu berapa? 4 dikali 5. Kita cek sekarang yang di tengah 4 dikali X, 4X. Yang di pinggir, X dikali 5 sama dengan 5X. Kemudian kita tambahkan 4X tambah 5X sama dengan 9X. Karena di sini 9X dan di sini 9X, berarti ini sudah cocok. Selanjutnya, faktornya kita dapatkan X plus 4 dan X plus 5. Kita buat 0. X plus 4 sama dengan 0.
plus 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Yang satunya, X plus 5 saya turunkan sama dengan 0. Plus 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Jadi kita dapat anak-anak, yaitu akarnya adalah negatif 4 dan negatif 5. Bisa ditulis himpunan penyelesaian negatif 4, negatif 5. Seperti itu. Kemudian kita menggunakan cara lain untuk masih nomor 2. Soalnya masih sama. X kuadrat plus 9X plus 20 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya adalah 9, C-nya adalah 20. Kita akan menggunakan rumus ABC. Rumusnya masih sama anak-anak. Ya, kita masukkan saja negatif B berarti negatif 9 plus minus B kuadrat 9 kuadrat negatif 4 kali A 4 kali 1 kali C berarti kali 12. Kemudian yang bawah 2 kali A berarti 2 kali 1. Negatif 9 plus minus akar 9 pangkat 2 adalah 81. Kemudian yang 4 kali 1 kali 20 hasilnya adalah negatif 80. 81 dikurangi 80 hasilnya adalah 1. Kemudian akar 1 bisa kita hitung, yaitu hasilnya adalah 1. Dari sini kita dapat X12 min 9 plus minus 1 per 2. Sekarang kita sendiri-sendirikan. Yang pertama adalah X1. X1 berarti min 9 plus 1 dibagi 2. Min 9 plus 1 yaitu negatif 8. Negatif 8 dibagi 2 sama dengan negatif 4. Yang nomor 2 X2 berarti negatif 9, kemudian tandanya berarti yang bawah yaitu negatif 1, kemudian dibagi 2. Negatif 9, negatif 1 sama dengan negatif 10, dibagi 2 sama dengan negatif 5. Jadi akarnya ketemunya adalah berapa anak-anak? Yaitu negatif 4 dan negatif 5. Bisa ditulis seperti ini. Jadi meskipun kita menggunakan cara yang berbeda, tapi hasilnya adalah sama. Ya, oke. Contoh yang berikutnya yaitu contoh nomor 3. Nah, tentukan persamaan kuadrat dari ini soalnya agak beda. Di sini B-nya adalah 0 ya. X kuadrat min 49 sama dengan 0. Kita buat tanda kurung. Ya, tadinya kosong. Kita isi dulu yang depan. X kuadrat itu hasil kali dari apa? X dikalikan X. Kemudian 49. 49 itu adalah 7 kali 7. Kita cek sekarang. Negatif 7 kali X, negatif 7X. X dikali 7 berarti 7X. Negatif 7 ditambah 7X sama dengan 0. Nah, di sini 0, maka yang di tengah juga tidak ada B-nya, maka itu sudah betul. Berarti kita dapat faktornya X min 7 dan X plus 7. Sama seperti tadi, kita buat sama dengan 0. Min 7 pindah ruas jadi plus 7. Yang satunya plus 7 pindah ruas jadi negatif 7. Jadi kita dapat akarnya yaitu 7 dan min 7. Bisa ditulis HP bukan handphone ya. Yaitu apa? 7, min 7. Itu namanya metode pemfaktoran. Nah, selanjutnya kita mencoba menggunakan rumus ABC. Sama, kita tentukan dulu A-nya. Soalnya masih sama ya, A-nya berarti 1, B-nya tidak ada berarti 0, C-nya adalah negatif 49. Rumusnya kita tulis seperti tadi. Kemudian kita masukkan setelah itu negatif B berarti negatif 0. Plus minus akar B kuadrat 0 kuadrat dikurangi 4 kali A 4 kali 1 kali C, C-nya adalah negatif 49. 0 masih butuh. Kemudian di sini B-nya juga 0. Negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 49 sama dengan positif 196. Kemudian 0 ditambah 196 sama dengan 196. Akar dari 196 itu adalah 14 anak-anak. Setelah itu kalau sudah X1 kita sendirikan, berarti X1 tadi 0 ditambah 14 bagi 2. Hasilnya 14 bagi 2 sama dengan 7.
X2 0 dikurangin 14 dibagi 2, berarti min 14 dibagi 2 sama dengan min 7. Jadi kita dapat akar dari yang tadi yaitu berapa anak-anak? 7 dan min 7. Bisa ditulis himpunan penyelesaian atau HP sama dengan 7, min 7. Itu contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang terakhir, saya menggunakan persamaan kuadrat. Di sini kita menggunakan pemfaktoran dan rumus. Yang pertama pemfaktoran, kita lihat persamaannya 2x kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini 2 ya. Maka 2x kuadrat itu hasil kali dari 2x dikali x. 12 misalkan kita pilih 6 dikalikan 2. Di sini positif, maka positif itu tandanya adalah hasil kali dari positif kali positif atau negatif kali negatif. Berhubung yang di tengah itu negatif, maka kemungkinan besar adalah negatif dikali negatif. Sekarang kita cek, negatif 6 kali x, negatif 6x, 2x dikalikan negatif 2, berarti negatif 4x, kita tambahkan hasilnya negatif 10x. Karena ini sama dengan yang di tengah, berarti ini sudah betul. Selanjutnya kita buat 0 berarti faktornya ini anak-anak. 2x min 6 sama dengan 0, yang satunya x min 2 sama dengan 0. Negatif 6 pindah menjadi positif 6. 2x sama dengan 6, maka x adalah 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Yang satunya x min 2 sama dengan 0, min 2 pindah ruas menjadi positif 2. Jadi kita dapat akarnya yaitu 3 dan 2. Atau bisa ditulis HP, himpunan penyelesaian 3 sama 2. Sedangkan menggunakan rumus ABC, kita sama, yaitu menentukan A-nya 2, B-nya negatif 10, C-nya 12. Kita kembali yaitu menuliskan rumus. Ini rumusnya nanti dihafalkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Negatif B berarti min 10 plus minus B kuadrat min 10 kuadrat min 4 dikali A-nya 2 kali C, C-nya 12. Min berjejer dengan min jadinya positif plus minus min 10 pangkat 2 sama dengan 100. Min 4 kali 2 kali 12 min 96. 100 dikurangi 96 sama dengan 4. Akarnya 4 adalah 2. Kemudian sampai di sini sama anak-anak. Berarti X1 kita sendirikan. Yang bertuliskan 10 ditambah 2 dibagi 4. Berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Yang satunya 10 dikurangi 2 dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan yaitu akarnya 3 dan 2. Bisa ditulis 3,2. Ya anak-anak. Jadi meskipun kita menggunakan metode yang tidak sama, tapi intinya kita menghitung dengan baik dan benar maka akan ketemu jawaban yang sama. Silahkan nanti kalian akan menggunakan yang mana. Tapi kalau yang rumus ABC, insya Allah kalau kalian bisa menghitung dengan benar, kalian pasti akan ketemu akarnya. Sedangkan menggunakan metode pemfaktoran, kalian menggunakan puzzle. Ya, kita bermain puzzle angka dan variabel. Untuk video berikutnya nanti kita masih belajar bab 2. Semoga video ini bermanfaat. Nanti tugasnya bisa saya share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.